Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Hadratan mukarramin wal muhtarabin, para alim, para ulama, para kiai yang saya muliakan, Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarok MA selaku pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, Kiai Haji yang mulia Kiai Haji Muhajir selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin, yang mulia Kiai Haji Harun dan yang mulia Kiai Haji serta rombongan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebelum acara ini dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul dan bermuajahah dalam rangka silaturahmi majelis kiai dan pelantikan koordinator Kecamatan Banyuates Ikatan Keluarga Besar Al-Amin Ridwan Iqbal Porda Sabang tahun 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Maret. Maka saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhajir. Acara yang kedua dilanjutkan dengan pembacaan tahlil masyaikh kepada Yang Al-Mukarram Kiai Haji Hasan. Waktu dan tempat kami nanti persilahkan. Sebelum acara tahlil, maka Suratul Fatihah kami haturkan kepada Yang Mulia Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarok MA. Selanjutnya mohon maaf Pak ini pembukaan sekaligus khususon kami haturkan kepada Yang Mulia Kiai Haji Muhajir, kemudian dilanjutkan pembacaan tahlil masyaikh yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasan. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-Fatihah. Alhamdulillah. Wa ila ikhwanihi min anbiya wal mursalin wal anbiya wa sahabati tabi'in wa ulama'i nabiyin wal musannifin wal muhdisin fi alamin wa ila abaina wa ummahatina wa walidatina wa jaddatina wa asatidina khususan ila Kiai Idris Ketapat wa Kiai Ahmad Nuri wa ila Kiai Muhammad Tijan wa ila Kiai Idris wa ila Kiai Syahid Allahumma billahi wa barakatuh. Ada hadiri ya al-Fatihah. Wa ila jami'i ikhwati minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i wal amwat
khususon semua orang tua Bapak, tidak sebutkan dalam hati nama Bapak yang sudah wafat, yang sudah meninggal, semoga mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan dan kemudahan di dalam kubur, serta semoga dipermudah untuk menuju ke dalam surga. Amin. Bapak yang masih hidup semoga diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam mencari rezeki, dan ditetapkan sebagai orang mukmin yang husnul khotimah. Begitu pula kepada ibu disebut dalam hati, nama ibu disebutkan dalam hati, siapa namanya yang sudah wafat, semoga di dalam kubur diberi semangat dan kemudahan dan diberi ketetapan untuk mudah menuju ke dalam surga nantinya. Dan yang masih hidup semoga diberi kesehatan, kemuliaan di dunia dan akhirat, serta diletakkan dalam mukmin husnul khotimah. Ada dari dia kuniyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, dengan pembacaan surah Al-Fatihah kemudian dilanjutkan dengan tahlil, mudah-mudahan pertama ngaji kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kegiatan kita pada pagi hari ini seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya acara pelantikan Korjam Banyuwantes Iqbal Korda Samang yang akan dipimpin yang mulia Kiai Haji Dr. Ghazi Mubarak MA. Maka kepada semua pengurus wilayah Kecamatan Banyuwantes untuk duduk di posisi paling depan dengan urutan bacaan susunan. Pengurus penasihat Kiai Haji Umar Faruk, Raden Sultan Zubair, Haji Namli Bapak Haji Ali Wafa, Ketua
Ustadz Nahrulis Effendi, Wakil Ketua Husaini Radini, Sekretaris Ustadz Masudi, Bendahara Ustadz Solihin, Humas Syekul Babi dan Abdul Halim. Sedangkan Koordinator Desa untuk Desa Nepa, Terangkem, Mentor dan Tabenah, Koordinator Ustadz Judi Al-Ayubi dan Ustadz Ahmad Buah. Untuk Desa Batio, Masalah, Norbato dan Banyuwantes, Ustadz Mansur dan Ustadz Herman Julianto. Untuk Desa Asli Jeren, Trapang, Centra Timur dan Pembejeruk, Koordinator Ustadz Roib dan Syekullah. Desa Raklar, Nagesari, Polor, Pelanggaran Timur, Pelanggaran Barat, Talang dan Tapaan, Al-Ustadz Sabzul Arifin dan Al-Ustadz Syukron Ma'am. Kepada seluruh koordinator kecamatan Banyuwantes dimohon untuk berdiri. Berdiri di depan. Yang disebut. Amin. Dan perlu diketahui setelah acara pelantikan koordinator wilayah Banyuwantes Porda Sampang ini dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Iqbal Kabupaten Sampang kepada beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Sodik Al-Ikrobi memberikan sambutan dan dilanjutkan dengan tausiah serta mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Kiai Haji Dr. Wazi Mubarak MA dan dilanjutkan doa kepada beliau dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Beranduan, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Diziani yang tidak bisa hadir ke tengah-tengah kita pada hari ini, maka saya pertama-tama akan menanyakan terlebih dahulu pada para pengurus yang akan dilantik pada hari ini tentang kesiapan mereka untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan oleh pondok. Pertama, kami meminta kepada para pengurus ini untuk sepenuhnya dengan kesadaran yang tinggi menjunjung nama baik Pondok Pesantren Al-Amin Beranduan. Yang kedua, kami minta kepada mereka, kepada para pengurus ini untuk menyediakan sebagian dari waktu luang mereka untuk memikirkan, mengurusi dan melaksanakan tugas-tugas kepengurusan koordinator Kecamatan Banyuwantes, Iqbal Korcam Banyuwantes ini. Kemudian yang ketiga, kami memohon kepada para pengurus untuk taat sepenuhnya kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Beranduan. Apakah saudara-saudara saya yang berdiri di depan saya ini siap melaksanakan 3 hal yang kami minta atas nama pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Beranduan ini? Alhamdulillah. Maka dengan kesiapan mereka itu, atas nama beliau, atas nama pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Beranduan, saya melantik mereka-mereka yang tercantum namanya di dalam daftar yang telah dibacakan tadi, yang sebagiannya berdiri di depan saya ini sebagai pengurus koordinator Iqbal, koordinator Kecamatan Banyuwantes.
Mari kita doakan perjalanan mereka ini, kepengurusan mereka ini. Semoga Allah membimbing kita semua, mengarahkan kita semua ke jalan yang benar, dan memudahkan semua urusan-urusan yang kita hadapi, serta membuat kita terus bisa istiqomah menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-Fatihah. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan perlu diketahui bahwa pada berbagai yang mulia, bahwa yang hadir pada pagi hari ini bukan hanya dari wilayah Banyuwangi saja, tapi hampir semua masing-masing kecamatan. Selanjutnya sambutan Ketua Iqbal Kabupaten Sampang kepada beliau Al-Ustadz Haji Muhammad Sofiq Al-Iqrawi. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri ilahi anta maksudi wa ridha wa lillahi al-masjid wal maghrib aina madhu fatan wa wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas absus salam wasilul arham wa aqimul ta'am wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Amin. Rombongan majelis kiai yang lain yang dipimpin langsung oleh Pak Kiai Haji Dr. Ghazim Barok yang saya muliakan, majelis kiai, asatid dan asatidah yang saya muliakan, hadirin sekalian yang berbahagia, tak lupa saya sampaikan yang mulia kepada para mantan Ketua Iqbal yang hadir pada hari ini, Ustadz Rafiq Khofi sama Ustadz Zauki Mubarak. Terima kasih sebagai pembina saya. Kemudian ada satu lagi yang mulia, tamu kehormatan saya, karena hari ini Doa Sampang kedatangan tamu dari Surabaya, yaitu Ustadz Mukti Sampang. Oh, ini hebat besar di luar sana, tapi bisa meluangkan waktu sini luar biasa. Hidup di Surabaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan teman-teman sekalian yang telah meluangkan waktu pada hari ini yang saya muliakan juga. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah mewakili tuan rumah Ustadz Huzaini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Majelis Kiai Al-Amin dan para undangan sekalian yang bisa hadir pada hari ini di tempat yang insyaallah berbarak. Yang selanjutnya saya informasikan bahwa Iqbal Porda Sampang ini dibagi menjadi beberapa kecamatan, menjadi 14 koordinator kecamatan. Tetapi secara resmi yang sudah dilantik pertama kali adalah koordinator kecamatan Banyuwangi. Jadi saya ucapkan selamat buat koordinator kecamatan Banyuwangi dengan ketua Ustadz Akholis Effendi. Harapan kami program-program ini, program-program Iqbal Porda Sampang bisa segera diwujudkan dengan dibentuknya koordinator kecamatan yang akan segera dilantik dalam jangka 6 bulan ini. Terus terang, pada Februari yang lalu kami ketika sowan kepada Majelis Kiai
kepada Kiai Rozi juga kepada Kiai Ahmad, kami beri syarat kalau bisa 6 bulan ke depan, artinya pada bulan Agustus nanti koordinator kecamatan seluruh Kabupaten Sampang ini sudah terbentuk, sehingga memudahkan pondok untuk kontrol sekaligus sampai di mana suara Al-Amin terdengar di pelosok bisa di seluruh Kabupaten Sampang. Ini adalah tugas yang tidak mudah, tapi juga tidak sulit kalau kita mau. Yang selanjutnya pada hari ini sengaja Majelis Kiai datang ke koordinator daerah Sampang yang kebetulan ditempatkan di Banyuates ini. Tujuannya tidak lain adalah ingin menyampaikan tentang hal ikhwal mengenai penerimaan santri baru Al-Amin 2017-2018 nanti. Itu intinya. Jadi nanti tolong teman-teman ikhwal baik maupun simpatisan maupun teman-teman alumni sendiri itu mohon diperhatikan apa namanya yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai nanti. Lebih dari itu, setelah acara ini nanti ada istilahnya sharing dari alumni kepada Bapak Kiai dan para majelis Kiai. Kenapa? Ada problem sedikit Pak ya di masyarakat bawah, terutama di alumni Al-Amin ini sering mendapat aduan daripada masyarakat. Intinya begini, banyak santri kita yang capek-capek kita usahakan, yang kita dorong untuk masuk ke Al-Amin, tetapi hanya bertahan beberapa tahun. Artinya tidak sampai menjadi alumni. Ini banyak sekali, terutama Ketapang. Banyuates nggak tahu saya. Yang saya tahu sendiri Ketapang itu tidak sampai Banyuates juga ya. Nah ini banyak. Jadi jadi mereka sudah kita dorong, kita promosikan masuk, tetapi begitu masuk bertahan 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Habis itu, ini perlu dijadikan bahasan nanti barangkali pada acara sharing itu nanti. Intinya itu yang ingin kita sampaikan, terutama saya pribadi. Jadi nanti mohon dibuka forum pertanyaan, tanya jawab gitu. Agar tidak panjang lebar, saya cukupkan sekian saja sambutan saya. Intinya mohon dimaklumi apabila ada hidangan tempat yang kurang sempurna. Saya mewakili dari Sohibul Bait Ustaz Hussein, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas kehadiran untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan sekaligus tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Rozi Mubarak M.A. sekaligus doa untuk acara ini kepada beliau yang mulia waktu dan tenaga hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Yang mulia Ketua Ikrar dan Sampang Bapak Ustaz Sotis Al-Ibrahim, yang aslinya Nganjuk. Di Sampang ini dipimpin oleh Ketua yang aslinya Nganjuk dan sama orang Kediri, kemudian terdapat kawan-kawan pengurus termasuk koordinator kecamatan Banyuates Baru Sudir Latif, Sohibul Bait Ustaz Hussein. Saya sudah beberapa kali
karena kebetulan almarhum kakak dari Ustaz Hussein ini adalah kawan kakak saya di mata takdir untuk anak. Untuk beliau, untuk almarhum Pak Ustaz Muhammad Ghani, mari kita doakan beliau ala dunia ala dunia solehah. Fatihah. Kawan-kawan saya, rombongan dari kedua, pertama ada adik sepupu saya, putra dari Bapak Alhamdulillah dari Betawi, namanya Kiai Haji Kiai Haji Muhajiri, bukan Muhajir, Muhajiri yang tahu ini, yang mengalim Raya Isbah. Kalau kawan-kawan yang nyantri di dia boleh 90-an pasti kenal dengan beliau. Satu-satunya Lora Alamin yang kenal. Saya paham betul. Dia Atau sekarang luar biasa. tapi sudah ramah sekarang. Jadi beliau sekarang menjabat sebagai pengasuh di Pondok Pesantren Tegal Alamin. Selepas meninggalnya ayah beliau di Haji Muhammad sampai sekarang. Kemudian bersama saya juga ada kepala biro alumni dan organisasi Ustaz Baron Al-Haj Harun Al-Rashid. Bersama saya juga ada kepala biro pendidikan Yayasan Pondok Pesantren Alamin Perguruan, Yayasan Alamin Perguruan, yaitu Al-Ustaz Suhaimi Zuhri. Ini Mulai di depan. Kepala Biro Pendidikan. Nah, para hadirin sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Iqbal bahwa tujuan kita datang kemari ini adalah untuk melakukan dan melangsungkan tradisi yang setiap tahun kita jalankan. Jadi setiap tahun itu menjelang periode penerimaan santri baru, pondok memang meminta untuk berkumpulnya kawan-kawan Iqbal di masing-masing Pondok untuk dilaksanakan semacam namanya dulu sosialisasi. Jadi untuk menyampaikan tentang perkembangan pondok ini dan meminta partisipasi dari kawan-kawan ini untuk terlibat dalam proses rekrutmen santri-santri baru. Beberapa tahun yang lalu, ketika masih ada para almarhumin itu, pernah kita tempuh cara untuk mengundang kawan-kawan yang dari daerah-daerah itu perwakilan program-program pondok, kemudian acara sosialisasinya itu dilaksanakan di pondok. Tetapi sejak atau terakhir ini, jadi semenjak masih ada almarhum berarti kita sepakati untuk menjemput bola itu, dan istilah beliau kita yang menjemput bola, kita yang datang ke daerah-daerah, kita yang meminta agar para alumni, para anggota Iqbal itu berkumpul di sebuah tempat dan kita yang datang ke sana. Mudah-mudahan acara-acara silaturahim seperti ini bisa terus berlanjut masa-masa yang akan datang, sehingga ikatan silaturahim di antara kita semua, di antara para kiai, para ustaz, para
terus Pondok Pesantren Al-Amin Kerenduan dengan para alumni dan anggota IKBAL bisa terus berjalin dengan baik hingga di masa-masa yang jauh yang akan datang. Amin Allahumma. Kemudian para hadirin sekalian, kita memang meyakini bahwa dalam proses pendidikan itu ada elemen-elemen, ada bagian-bagian yang kita anggap penting, kita beri prioritas yang sangat tinggi. Pertama, mungkin menyangkut tentang kurikulum, menyangkut tentang sistem, menyangkut tentang pola pendidikan. Ini kita tempatkan pada posisi yang tinggi. Karena itu kita tidak pernah menyusun kurikulum, menyusun sistem itu dengan stagnan. Kita selalu upayakan agar sistem itu terancang dengan sempurna dan dengan baik. Tetapi di atas sistem itu, di atas kurikulum itu, dalam mazhab pendidikan yang diyakini oleh pemerintah, ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu guru. Makanya kalau waktu nantikan lagi masa-masa kita ngobrol dulu, kita kan sering katakan bahwa Al-Qur'an itu akan meminat mata, dan iman mudaris akan meminat toriko, warubul mudaris akan meminat mudaris masih seterusnya. Jadi poin-poin itulah yang kemudian kita jadikan prioritas, kita berikan prioritas, kita jadikan bahan pemikiran yang paling penting. Terus kita upayakan peningkatan kualitas guru-guru kita agar kualitas pendidikan di pondok kita ini juga terus meningkat. Tapi yang tidak kalah pentingnya sebetulnya, dan itu seringkali diabaikan, seringkali terlupakan, kualitas pendidikan kita ini atau produk output yang kita hasilkan itu juga seringkali dipengaruhi, bukan ditentukan, tetapi dipengaruhi oleh kualitas input yang masuk. Santri-santri yang masuk, kualitas mereka, latar belakang akademis mereka, latar belakang sosial mereka, latar belakang keluarga mereka, itu kadang-kadang juga berpengaruh kepada kualitas input yang kita miliki. Pendidikan itu memang diharapkan bisa mengubah dan melakukan transformasi sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang sudah baik menjadi lebih baik. Tapi saya kira adalah sunnatullah bahwa sesuatu yang baik itu lebih mudah untuk dijadikan lebih baik dibandingkan dengan sesuatu yang buruk untuk dinaikkan menjadi sesuatu yang terbaik. Itulah sebabnya kenapa saya kira Rasulullah di zaman dahulu itu pernah bersabda, "Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil Islam." Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah itu akan jadi sebaik-baiknya orang juga di masa Islam kalau dia masuk Islam. Nah, itu sebabnya para hadirin sekalian, dulu ketika Maulana Kiai Haji Muhammad Idris masih hidup, beliau dengan tanpa niat untuk mengistimewakan salah satu kelompok santri dibandingkan dengan kelompok yang lain, misalnya beliau memberikan pembinaan khusus kepada santri-santri yang memiliki latar belakang yang baik, misalnya mereka yang merupakan putra dari tokoh-tokoh masyarakat, itu diberikan pendampingan khusus oleh Kiai Muhammad agar ketika mereka nanti pulang, mereka siap untuk melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan yang berat itu, membawa misi dari alam. Nah, saya kira tujuan dari sosialisasi yang kita lakukan itu salah satunya adalah bagaimana menjaring santri, calon santri yang sebanyak-banyaknya, tetapi juga dengan mempertimbangkan agar kader-kader terbaik dari daerah masing-masing itu bisa kita tarik ke Al-Amin, kemudian kita didik untuk menjadi alumni-alumni yang juga terbaik, sehingga nanti ketika mereka kembali ke masyarakat, mereka membawa misi-misi Al-Amin dan mendidikkannya itu ke tengah-tengah masyarakat. Boleh jadi tidak sampai sekarang kan kita belum punya cabang-cabang Al-Amin di mana-mana seperti Bogor, pondok-pondok yang lain. Tetapi sekalipun tanpa itu, nilai-nilai kita, visi-visi kita, misi-misi pondok pesantren Al-Amin itu tertular ke masyarakat melalui kader-kader terbaik kita yang ada di tengah-tengah masyarakat, melalui antum,
Nah, kita harapkan bahwa proses penciptaan kader-kader hebat, kader-kader terbaik itu kita mulai dari awal ini. Bagaimana melibatkan kawan-kawan di Iqbal daerah-daerah untuk terlibat dalam proses pengontrolan, terlibat dalam proses membuat bagaimana santri-santri yang sudah masuk itu bisa menyelesaikan studinya dengan baik seperti kata Ustaz Sofi tadi, membantu segala hal yang bisa dibantu dalam proses pendidikan kader-kader dari masing-masing daerah tersebut dan sebagainya. Nah, tentu saja untuk melakukan itu secara maksimal kita memang membutuhkan organisasi dan pengaturan yang rapi. Dan itu yang kita minta sebetulnya dari masing-masing Porda Iqbal untuk dilaksanakan, direncanakan agar proses sosialisasi dan penjaringan ini bisa berlangsung dengan baik serta lancar. Nah, para hadirin, para rekan-rekan sekalian, sebagai pengantar untuk diskusi, saya kira cukup sampai di situ bahwa kita hari ini mengadakan silaturahim sekaligus mengabarkan kepada kawan-kawan di Sampang ini tentang perkembangan pondok dan apa harapan-harapan masa yang akan datang. Sebagai informasi, saya memiliki data di tangan saya tentang jumlah santri pondok pesantren Al-Amin Brendoan yang berasal dari Sampang. Yang terbanyak di TMI itu ada 349 santri yang berasal dari Sampang. Lebih banyak yang putri, 189 putri, 160 putra. Di mana tahfidzul Quran ada 72 santri putra, ada 82 santri putri, total 156. Di India ada 28 santri putra, ada 32 santri putri, jumlah 60. Di putri 1 ada 73 jumlah santri putri saja karena memang tidak ada santri putranya. Di jumlah 73. Pondok Tegal tidak ada datanya di sini. Mungkin nanti yang mengajar bisa menyampaikan beberapa jumlah santri di Pondok Tegal yang berasal dari Sampang. Nah, kita berharap bahwa dengan di tahun-tahun ini bukan hanya jumlah, mungkin juga kita harapkan juga bertambah, tetapi juga mungkin kualitasnya seperti yang saya sampaikan tadi juga bisa saling dan kita mencoba menjaring yang terbaik daerah itu. Nah, kemudian yang kedua, kita juga berharap bahwa semakin banyak lapisan masyarakat ini yang mengenal dengan baik pondok pesantren Al-Amin Brendoan melalui upaya-upaya sistematis yang kita lakukan bersama-sama. Sebab kadang-kadang masyarakat kita ini belum bisa membedakan antara lembaga-lembaga yang ada di pondok pesantren Al-Amin Brendoan. Mereka masuk begitu saja asal. Nah, itu perlu mungkin dilakukan juga, kawan-kawan ini melakukan semacam pemberian informasi kepada masyarakat tentang lembaga-lembaga yang ada di pondok pesantren Al-Amin, berikut peristiwa-peristiwaannya, titik tekannya masing-masing dan seterusnya. Bahkan termasuk hal yang sederhana, misalnya kadang-kadang ada wali santri itu yang beranggapan bahwa ini cuma istilah sederhana saja, bahwa kalau ditanya misalnya kita di mana berapa dia ya udah buku saya jelas bukan isinya jelas ya ya tapi oke tapi jadi seakan-akan kalau tahfidz itu kemudian diberita Martuto jadi tahfidz putri. Jadi banyak hal-hal yang harus kita upayakan agar para wali santri sendiri itu bisa paham, bisa mengenal dengan baik pondok tempat anak-anak mereka tinggal misalnya. Belum lagi kepada orang-orang yang ada di luar itu.
Jangan-jangan kita menduga juga, jangan-jangan kadang-kadang kasus-kasus di mana santri-santri tidak rasa itu karena mereka memilih lembaga yang mungkin tidak sesuai dengan kecenderungan awam mereka, dan itu bisa disebabkan karena minimnya informasi yang mereka dapatkan. Mereka seharusnya masuk ke lembaga yang menitik tekankan kemampuan tertentu yang memang sesuai dengan bakatnya, tetapi mereka tidak punya informasi awal yang memadai, mereka kemudian masuk ke lembaga di alamin yang mungkin tidak sesuai dengan bakat tersebut. Nah, saya tidak punya preferensi khusus tentang lembaga itu. Jadi setiap ada tamu yang datang ke saya sampaikan kepada mereka, ini lembaga yang kita punya. Kalau tujuannya begini, silakan masuk lembaga yang ini. Kalau tujuannya menjadi pengajian, silakan masuk lembaga yang ini. Jadi kita sampaikan dengan fair, dengan jujur, dengan menyebutkan masing-masing karakteristik dari lembaga-lembaga yang kita punya. Tentu saja untuk melakukan hal-hal itu, melakukan sosialisasi semacam itu, hal pertama yang harus dimiliki adalah ya sosialisasi itu harus dilakukan ala ilmi wa basirah, harus dilakukan dengan ilmu yang baik, dengan basirah, dengan pengetahuan yang juga ada. Bagaimana kita semua akan menjadi sales misalnya dari sebuah produk kalau produk itu tidak kita kenal dengan baik. Jantung kita semua harus betul-betul tahu itu bahwa itu misalnya titik tekannya ke apa, Pondok Tegal itu nanti titik tekannya ke apa, Mahatafid titik tekannya ke apa. Di brosur kita, di brosur terpadu itu sebetulnya sudah ada. Nah, misalnya di bagian belakang itu kalau antum nanti melihat di brosur terpadu kita ada bagian yang berisi judulnya ini antara Pondok Tegal Al-Amin, Putri 1, TMI, MTA, Salafi dan India Pendua. Nah, di situ daftar itu sudah menjelaskan secara ringkas memang tentang karakteristik dari masing-masing lembaga. Itu pertama. Jadi diharapkan kita semua ini melakukan sosialisasinya dengan berdasar ilmu pengetahuan yang memadai. Kemudian yang kedua, saya juga mengamati bahwa kadang-kadang ada beberapa alumni yang tidak berhasil ketika melakukan dakwah terhadap pondoknya. Itu karena dia tidak yakin, dia sudah kehilangan keyakinan bahwa pondoknya sekarang itu tetap pondok yang sebaik di masa ketika dia belajar dulu, atau setidaknya bahwa pondoknya itu masih menjadi salah satu lembaga pendidikan yang terbaik untuk mendidik putra-putranya atau mendidik putra-putra dan anak-anaknya atau siapapun yang mereka dakwai. Agak sulit, saya kira saya harus pastikan itu bahwa agak sulit kita mendakwakan sesuatu yang tidak kita yakini bahwa dia baik. Jadi saya kira yang kedua, poin yang kedua yang saya minta dari antum itu, kita memang harus betul-betul yakin bahwa produk kita ini sampai sekarang insya Allah masih menjadi salah satu, tidak bilang yang paling baik, tapi salah satu tempat yang baik untuk mendidik anak-anak, untuk mendidik santri-santri kita. Kalau kita mulai kehilangan keyakinan itu, saya kira kita tidak bisa melakukan dakwah dan sosialisasi mempromosikan pondok kita dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas kepada orang-orang yang tidak bisa. Jadi dua hal itu mungkin para alumni, para kawan-kawan, saudara-saudara sekalian yang secara khusus ingin saya tekankan pada kesempatan kali ini, bahwa kita melakukan sosialisasi dakwah ini berdasarkan ilmu dan pengetahuan serta berdasarkan keyakinan, kepercayaan yang tulus dan ikhlas kepada pondok kita, kepada pondok pesantren kami berdua secara umum. Saya kira itu pendapat saya. Belum nanti kita masuk ke dalam diskusi tanya jawab, sharing dan sebagainya. Nah, hal-hal yang saya sekarang menjabat sebagai rektor media,
Jadi saya bisa insya Allah menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang dia. Tapi kalau ada tentang TMI atau MTI juga bisa saya jawab, saya akan coba jawab. Yang Muhajir ini secara khusus nanti akan menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan tentang Pondok Tegal atau Pondok Putri satu juga mungkin beliau bisa memberikan jawaban nanti tentang hal itu. Tapi tentang apa saja juga boleh beliau bahas. Hal-hal yang mungkin nanti secara spesifik agak detail kepada hal teknis mungkin nanti Ustaz Syahimi sebagai kepala Biro Pendidikan bisa memberikan jawaban-jawaban. Silakan. Mungkin Ustaz Syahimi atau Ustaz Harun yang memimpin sharingnya. Ustaz Syahimi saja. Ya, silakan. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan kepada Yang Mulia. Selanjutnya adalah Ramadana, dan setelah Ramadana adalah silaturahmi alumni dengan majelis kiai. Ini nanti kita berdialog langsung dan dengan santai dan nyaman, sehingga nanti apapun keluhan atau mungkin saran serta pertanyaan-pertanyaan lain bisa disampaikan setelah acara Ramadana. Demikian susunan acara dan acara Ramadana ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas nama pribadi saat acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Manakala ada kesalahan dan kekurangan, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sekolahnya? Seminggu, 1 menit.
Di push bang, dia tutup. Udah ya. Posisikan aja.